Shalom, jumpa lagi dalam program Situ Palsiap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semi Tuhan. Kita akan membahas topik yang menarik, kitab yang jarang disentuh. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Ya, kitab yang jarang disentuh. Kitab apakah itu? Surat Yudas. Surat Yudas adalah surat yang pendek, hanya satu pasal dan terdiri dari 25 ayat saja. Jarang sekali kita orang Kristen menyentuh, membahas di dalam pendalaman Alkitab, share bersama ataupun dalam khotbah. Memang kitab atau surat Yudas ini unik sekali. Dalam perjalanan pengumpulan kitab-kitab atau disebut kanonisasi, kitab ini atau surat ini hampir-hampir disisihkan. Dan beberapa bapak-bapak gereja juga mengatakan bahwa ini surat yang tidak masuk dalam kanonisasi. Tetapi ternyata dalam perjalanan sejarah itu diterima oleh gereja, dan saya percaya bahwa itu pun dalam tuntunan Roh Kudus. Sebenarnya surat Yudas surat yang memberitakan hal yang luar biasa. Dan jangan lupa bahwa surat Yudas juga adalah firman Tuhan. Yudas di sini bukanlah Yudas Iskariot. Sebenarnya nama Yudas itu nama yang bagus sekali. Dalam bahasa Yunani Yudas, tapi di dalam bahasa Ibrani itulah Yehuda. Hanya karena gara-gara Yudas Iskariot, orang jarang sekali memberi nama anaknya Yudas, karena takutnya seperti Yudas Iskariot. Nah, kita akan melihat bersama kitab Yudas ini atau surat Yudas ini. Saya akan baca hanya dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang sedang disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Surat Yudas ditulis oleh seorang yang bernama Yudas, dan dia mengaku saudara dari Yakobus. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa Yakobus yang dimaksud oleh Yudas adalah Yakobus yang menuliskan surat Yakobus. Dan Yakobus sendiri mengaku dia adalah saudara dari Tuhan Yesus. Jika kita menggali baik-baik surat Yudas ini, wah, surat yang sangat indah. Dari awal saja Yudas yang menulis ini sekitar tahun 65 sampai 80-an, antara itu ya penulisan ini. Jadi dia menuliskan kepada jemaat-jemaat supaya mereka tetap tekun di dalam iman. Karena apa? Dari ayat yang pertama saja dia sudah menuliskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Mereka itu yang terpanggil, mereka itu yang dikasihi Allah Bapa, dan mereka itu yang terus dipelihara di dalam Kristus Yesus. Sebuah keyakinan yang luar biasa bahwa orang percaya ternyata dijaga, dipelihara oleh Tuhan sendiri, dan memberikan peringatan kepada jemaat-jemaat yang menerima suratnya bahwa di tengah-tengah mereka ada orang-orang Kristen palsu. Bahkan mereka adalah penyusup-penyusup yang dapat mempengaruhi iman orang percaya. Mereka masuk untuk memberikan pengaruh yang jelek sehingga orang tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus, Sang Penguasa dan Tuhan. Itu ada dalam ayat yang keempat. Jelas sekali. Ternyata dari gereja awal saja itu sudah ada penyusup-penyusup. Itu bukan muncul dari luar gereja, tetapi muncul dari dalam gereja. Nah, ini hal yang luar biasa, dan ini memberikan peringatan kepada orang-orang jemaat di sana. Nah, surat ini juga sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita semua bahwa kita orang percaya dipelihara oleh Tuhan sendiri. Allah yang memanggil, Allah yang mengasihi, Dia juga memelihara kita. Dan bukan itu saja, di dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen akan ada banyak tantangan. Dan tantangan yang paling sulit diperingatkan oleh Yudas, yaitu tantangan dari dalam gereja sendiri. Ada banyak orang-orang di dalam gereja yang bukan orang-orang Kristen sejati, yang dapat memberikan pengaruh yang jelek bagi orang yang percaya, orang Kristen sejati. Bahkan mereka penyesat-penyesat. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Yesus memberikan peringatan kepada kita, dan Dia mengajar kepada kita untuk apa? Kita tetap setia pada ajaran yang benar, mengikuti dan mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus di ayat yang kedua. Artinya bahwa dalam kita hidup menghadapi tantangan dan adanya pengajar-pengajar sesat, bahkan mungkin anti-Kristus, walaupun anti-Kristus yang kecil-kecil dulu, cara yang terbaik adalah kita mengenal ajaran yang asli. Ajaran asli mana? Tetap tekun mempelajari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tekun di dalamnya. Jangan berusaha belajar yang palsu. Belajar dulu mengikuti dan belajar dulu mendalami yang asli. Dengan mengenal yang asli, maka kita akan mampu menghadapi mana yang palsu. Surat Yudas sangat luar biasa memberikan peringatan pada kita. Kita akan lanjutkan lagi surat Yudas di dalam si tumpal berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat dalam Tuhan. Amin.